Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an-nabi an shaumi yaumil isnin faqala Zalikal yawm wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Yang kita muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, orang tua saya, emak saya Hajah Muawanah, mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya. Para saudara-saudara ini sebenarnya saudara semua, jadi saya ngomong di depan saudara. Ya, ada Encang Wisa, ada Cing Yati dan Pok-Pok semua yang hadir semuanya, dan adik-adikku. Jadi saya mah dipanggilnya abang aja, jangan Ustad, karena masih saudara semua. Yang mudah-mudahan semuanya ini adik-adik belajar dengan tekun, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadi orang-orang yang bermanfaat, yang bermartabat bagi di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau udah bermartabat di dunia, insya Allah urusannya mudah, rizkinya gampang, mau ngapain aja gampang. Itu di dunia. Kalau udah di akhirat, mudah-mudahan semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul, yang keadaannya alhamdulillah sejuk, nikmat, enak, walaupun rada acak-acakan. Tadi agak was-was juga, dari siang sampai sore mati lampu. Kita lihat di depan tadi ada tukang PLN lagi masang. Saya was-was juga, nanti kayaknya jangan-jangan kita acara maulid kagak pakai lampu. Ya kan, kalau yang palanya kotak enak tinggal dibuka doang. Siapa tuh? Si Amar tahu tengah, insya Allah terang. Tapi alhamdulillah azan maghrib saya doa, ya Allah azan maghrib hidup lampu, alhamdulillah hidup. Alhamdulillah berkah maulid, walaupun ini sangat sederhana, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul, walaupun tempatnya ini rada acak-acakan, saya juga mohon maaf. Jadi inilah kita. Yang kedua, salawat beriring salam mari kita haturkan kepada baginda kita Pangeran Padang Pasir, putra Abdullah, kekasih Allah. Tadi yang seharusnya diucapin sama Arifin. Jadi dia tadi ini berdua, sebenarnya waktunya singkat padat, cuman seminggu kurang ya. Seminggu kurang saya kasih teks, mari Selasa disuruh apalin. Alhamdulillah apal belum, lancar udah. Yang penting bisa maju. Ya karena memang kemarin dadakan banget, cuman berapa minggu doang ngomong maulid, akhirnya beres. Yang pada malam hari ini kita peringati malam maulidnya. Malam maulid, kalau kata orang muludan, yaitu kita peringati malam kelahiran Nabi. Walaupun sudah lewat, tapi jangan sampai tidak. Karena apa? Karena bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Yang dekat aja keluarga kita kalau lagi ulang tahun, kita apain?
dirayain, minimal kalau anak sekolah diceplokin palanya. Dulu saya masih mondok, masih ingat banget saya waktu tahun 2008 di Jakarta. Itu teman saya dari Riau, si Dedi, ulang tahun. Jadi kita kelas kamar kita di bawah, di belakangnya ada kamar mandi. Ngapain coba? Yang namanya santri udah kelas akhir itu kita kumpul bareng, tapi saya alhamdulillah nggak ikut. Apa? Air pipis saya dikumpulin. Air pipis saya dikumpulin, diapain? Disiram. Karena apa? Ngerayain ulang tahun. Ya di sekolah juga begitu kan, diceplokin telur. Bukti apa sebenarnya? Bukan karena kita kesel, bukan karena kita benci, tapi karena apa? Sayang sama temen, cinta sama temen. Coba kalau teman kita ulang tahun, kita biarin aja, dia apa? Merengut, diem aja. Ya kan, lebih merengut kita diemin daripada merengutnya itu kita lemparin pakai telur, walaupun telur tembuhuk. Bukti apa? Kita ingat sama ulang tahun teman kita. Nah ini sama, kita walaupun sudah telat tapi tetap harus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya kok kita ngerayain, ya udah jelas harus kita ngerayain karena Nabi sendiri juga merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Dalam hadis sahih Nabi ditanya, yang pertama Nabi ditanya tentang puasa Asyura, puasa Arafah. Yang pertama Nabi ditanya tentang puasa Arafah, ya Nabi, ya kan, apa itu puasa Arafah? Nabi menjawab, orang yang puasa Arafah akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian ditanya Nabi tentang puasa Asyura. Puasa Asyura itu 10 Muharram. Nabi menjawab, orang yang puasa Asyura nanti diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian su'ila an shaumi yaumil isnin. Nabi ditanya puasa hari Senin, yang pada puasa sunnah hari. Nabi ditanya su'ila an shaumi yaumil isnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi menjawab, zalikal yaum wulidtu fihi. Pada hari Senin aku dilahirkan. Pada hari Senin Nabi dilahirin. Wa bu'istu bihi, dan pada hari Senin Nabi diutus menjadi nabi. Wa unzila alaihi fihi, dan pada hari Senin diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari Senin ada berapa kejadian? Yang pertama, pada hari Senin itu Nabi Muhammad dilahirkan. Yang kedua, pada hari Senin Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi. Yang ketiga, Nabi diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini sudah jelas bahwa Nabi Muhammad merayakan Maulid Nabi dengan melakukan puasa. Jadi jangan sampai orang mengatakan ngapain ngadain Maulid, ngabis-ngabisin duit, ya kan, ngabis-ngabisin duit, mendingan duitnya dipakai buat jajan. Ya, alhamdulillah. Tapi intinya apa? Maulid ini bentuk daripada kegembiraan kita kepada atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah, walaupun tadi ada yang maju kurang hafal. Jadi saya kalau lihat Arifin sama Anam, ingat saya masa kecil dulu. Saya masih kecil dulu kayak Anam begini. Kayak Anam, kayak Arifin itu udah disuruh tampil-tampil. Waktu itu di MI Jamiatul Gulami kelas 2, saya masih ingat. Kelas 2 MI saya dipanggil sama Bu Munawaroh, sekarang masih ngajar Bu Munawaroh. Dipanggil, jadi kamu ke bawah ruang saya sambil ngajar, ini hafalin 2 lembar. Saya disuruh hafalin sama Bu Munawaroh. Gak bisa Bu, udah hafalin. Gak bisa Bu, udah hafalin. Hafalin saya hafalin. Saya baca, diliatin sama Bu Munawaroh. Pegel Bu, dipijitin sama Bu Munawaroh. Dipijitin saya. Akhirnya apa, maju. Waktu itu saya masih ingat maju, saya minta mak saya yang bapak minta dibeliin baju koko warna biru telur asin. Masih ingat saya, biru telur asin dibeliin. Pertama kali tampil itu ngadat-ngadat sama kayak Arifin.
Waktu itu tampil juga dulu di pesantrennya Kiai Kosasi. Saya masih ingat acara mulai besar-besaran yang ceramah Anton Medan. Waktu saya disuruh tampil di Kiai Kosasi. Baru assalamualaikum saya udah greget, udah gegetan. Karena panggungnya tinggi waktu itu. Panggungnya sekitar 2 meter, lebarnya hampir 6 kalau nggak salah. Saya gegetan aja. Itu bapak videoin almarhum sambil ngajarin dari bawah. Pertama-tama saya ikut pertama-tama. Bapak yang saya ucap yang kita hormat, yang kita hormat sama ngikutin kayak dulu. Tapi alhamdulillah Arifin sama anak udah lancar walaupun baca. Disinilah bentuk pembentukan mental. Jadi saya bisa berdiri begini, nggak greget nggak apa, karena memang sudah biasa dari kecil dulu disuruh maju. Yang namanya orang belajar dari nggak bisa menjadi bisa. Yang tadinya nggak biasa menjadi biasa. Kenapa dia nggak bisa? Karena nggak biasa. Karena dia nggak biasa. Kudu dibiasakan agar menjadi bisa. Jadi kalau nanti disuruh tampil adik-adik maju, yang namanya geget demam panggung itu udah biasa. Dulu mas saya sama Munawar bilang aja, anggap aja yang di depan telancuk, bukan paraya. Yang di depan anggap aja, biarin aja, udah ngomong apa aja. Yang penting mah berani, yang penting berani. Karena di sini nanti bentuk mental di mana kita berani maju di depan agar bisa berbicara. Nggak harus menjadi penceramah. Nggak harus menjadi penceramah. Minimal ada acara keluarga, ada acara saudara, ataupun acara nanti di tempat-tempat kita belajar, kita berani maju. Kita berani. Kenapa? Karena disinilah bentuk bahwasanya kita bisa mengamalkan ilmu kita. Salah satu daripada cabang iman adalah nasrul ilmi. Orang bisa dikatakan imannya sempurna ketika sudah menyempurnakan 77 cabang iman. Ada berapa? 77 cabang iman. Imannya sempurna ketika dia sudah menyempurnakan 77 cabang iman ini. Kemarin yang kita sebelumnya udah tahu rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, ketiga malaikat. Nyanyinya gimana Bu Guru? Rukun iman itu rukun Islam toh. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya pada malam, yang ketiga kepada Roh, yang keempat pada kitab, yang keenam, yang kelima percaya pada hari, yang kelima, yang keenam percaya pada qada dan qadar. Ini yang 6 udah harus lengkap, tapi nanti ada sisanya 71 yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Gimana cara menyebarkan ilmu kalau dia nggak bisa ngomong, gitu kan? Ya, jadi belajar. Makanya saya ingat dulu ada peribahasa Arab, al-alimu kabirun wa in kana hadasan, wal jahilu saghirun wa in kana syaihun. Ta'allam fa laisal mar'u yuladu aliman wa laisa lahu ilmin kaman huwa jahilun. Al-alimu kabirun, orang yang berilmu besar. Orang yang berilmu besar. Itu dulu waktu habis Quran ada namanya Syekh Rashid. Tahu Syekh Rashid? Syekh Rashid itu umurnya di bawah 10 tahun tapi udah dipanggil Syekh. Sekarang yang lagi viral Buya Ar-Razi. Ustadz Ar-Razi, tahu? Ustadz Ar-Razi itu alumni Ciputat, umurnya belum sampai 40 tahun tapi udah disebut Buya.
Buya itu kalau daerah Banten itu udah sepuh. Yang kita tahu ada Abuya Dimyati Cidahu, ada Abuya Dimyati Cilongok yang sekarang anaknya Abuya Muhtadi. Tapi ini Ar-Razi umurnya belum 40 tahun udah dipanggil Buya. Kenapa? Disebabkan ilmunya. Disebabkan ilmu. Orang yang berilmu walaupun dia cilik, dia kecil, umurnya kecil, kabirun, menjadi besar. Karena apa? Karena ilmunya. Wa jahilu sagirun wa in kana syekhun, dan orang yang jahil, orang yang kurang pintar, orang yang bodoh akan terlihat kecil walaupun dia berumur tua. Tapi ilmu banyak, ada ilmu pengalaman, ada ilmu pesantren, ada ilmu agama, ada ilmu yang lainnya. Tetap yang namanya kita harus saling menghargai. Tapi dari situ harus kita membuktikan bahwasannya kita ini orang yang memiliki makanya belajar yang benar. Ini mengaji, terkagak, terngaji alasannya baju begada, kehujanan, pergi main ke kebun jeruk, ada kali kelapa dua, baru lagi kelapa dua tuh ngaji, baru setengah jam bang, futsal bang, ngajinya yang rajin. Saya insya Allah selama saya nggak ada kegiatan, yang penting tetap saya standby di bawah, dari di sini depan saya duduk. Insya Allah yang namanya ngaji maku kudu belajar. Apa kata Abah Uci, toriko aing mah ngaji, gak usah belajar yang tinggi-tinggi, gak usah belajar terbang, gak usah belajar jalan di air, gak cukup saya aja. Jangan, belajar dulu ilmu agama yang tinggi, belajar dulu ilmu yang lain, biar supaya nanti punya bekal di akhirat. Ini salah satu pesan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu belajar. Kenapa? Karena ingat ya, ayat yang pertama turun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Ayat yang turun yang pertama kali malaikat Jibril berikan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu. Jadi tugas kita adalah belajar, dimulai belajar membaca Al-Quran dan yang lainnya. Ya, ngajinya yang benar biar cepat baca Al-Quran. Terus saya kemarin saya udah siapin tuh, ada Al-Quran 20 biji. Ntar yang bagus-bagus nanti saya kasih Al-Quran, ada 20 biji, nanti bagus. Saya belum kasih, sengaja saya nggak keluarin. Kemarin kan dapat. Ntar yang bagus, yang rajin, saya kasih bonus Quran. Ngajinya yang rajin. Ngaji jajan doang. Ngaji bentar 5 menit, mainnya setengah jam. Ya, jadi pada hari ini kita merayakan Maulid Nabi. Intinya satu, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma diri kita doang pengen dirayain Maulidnya, tapi Nabi junjungan kita yang nanti satu-satunya yang dapat memberikan syafaat nanti kita di yaumil kiamah adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Idris nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi yang lain nggak bisa. Mintanya ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Kita cinta sama Nabi, kita jalankan ajaran Nabi. Mudah-mudahan nanti Nabi memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Yang pertama, yang kedua, belajar yang rajin ngajinya. Mau ngaji di sini kayak mau ngaji di mana kayak, yang penting ngaji saya mah. Yang penting ngaji. Tapi ngajinya yang benar, awas. Ini terutama yang udah gede. Kalau milih guru, hati-hati. Jangan terlalu fokus ngeliat YouTube. Kebanyakan orang ngaji di YouTube.
Ustadz YouTube. Karena yang namanya ilmu butuh sanad keilmuan. Butuh sanad keilmuan. Sanad itu silsilah ilmunya. Oh, siapa? Si Bintang ngaji sama Bang Yadi. Bang Yadi gurunya siapa? Ki Sukron. Ki Sukron alumni mana? Sidoarjo, Sidogiri. Alumni mana? Gontor. Gurunya siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Mekah. Sampai nanti ke Nabi, ke kitab-kitab yang lainnya. Jadi jelas gurunya siapa. Ya jelas gurunya siapa. Kalau ada orang cuma belajar di YouTube, gurunya siapa? Man la syaikholahu la syaitonu syaihuhu. Orang yang enggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Setan. Harus ada gurunya. Gurunya jelas silsilahnya ke siapa. Nah, jadi belajarnya yang lagi. Jadi yang pertama Maulid Nabi, yang kedua belajar, yang ketiga jangan malas-malasan. Itu saja. Dan saya mohon maaf pada malam hari ini memang karena kita terlalu dadakan. Karena kemarin juga selama 1 minggu kita fokus buat acara pernikahan Bang Ariel. Jadi yang kayak Arifin, Anam kita kurang pegang, dan juga tim Andra juga agak ini. Tapi inilah mudah-mudahan kita semaksimal mungkin apa yang kita baca pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini ketika tadi kita baca Maulid Nabi Muhammad hadir melihat kita siapa-siapa aja yang merayakan Maulid Nabi. Itu saja, tidak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi pesan saya tadi, ngajinya yang rajin. Siapa itu aja? Ngajinya jangan malas-malasan. Telat nggak basah. Saya mah kalau telat nggak masalah. Yang telat nggak pernah saya omelin. Ya kan, malaidrokupuluh. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, yang penting nggak sampai ditinggal. Misalnya ngaji sore pulangnya jam 5 ya, setengah 5 telat nggak masalah. Ngaji malam pulangnya jam setengah 9 paling lama, jam 8 datang nggak masalah. Tapi jangan telat mulu. Yang penting mah hadir ngaji. Jangan jadi alasan, apalagi musim hujan kayak gini. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf sekali lagi, dan saya terima kasih atas semuanya keluarganya yang sudah hadir, sudah mendoakan kita semua, dan kita mudah-mudahan majelis ini bermanfaat buat kita dan umat semuanya. Kurang lebihnya bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.